Baik teman-teman dan ibu guru, mari kita tidak mati kita untuk berdoa. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan memaafkan. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Nanti Bu. Pegawai yang kami ibu. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk membantu Ibu menyampaikan. Terima kasih yang sudah membantu Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Adik-adik bisa membaca tujuan kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui biologi sebagai ilmu. Anak-anak tolong tenang. Yunca silakan duduk. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tingkat organisasi kehidupan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cabang-cabang dari ilmu biologi. Dan yang keempat adalah siswa dapat mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah dari metode ilmiah. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah belajar biologi waktu di SMP? Pernah. Kalau pernah, saya minta pendapat adik-adik apa saja yang adik-adik belajar tentang biologi waktu di SMP dan apa itu biologi? Biologi itu mempelajari tentang kehidupan, tentang makhluk hidup. Ya, jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, menurut adik-adik ini adalah gambar apa? Tingkat organisasi kehidupan. Ya, jadi ini adalah gambar tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang paling terkecil ke yang paling terbesar. Mulai dari atom. Atom ini tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Dari atom akan membentuk molekul. Nah, molekul ini adalah kumpulan dari unsur-unsur yang membentuk senyawa kimia. Contohnya ada senyawa lemak, ada senyawa protein. Contohnya ada molekul lemak, ada molekul protein, dan karbohidrat. Dari molekul akan membentuk sel. Sel ini adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Contohnya sel darah merah dan sel epidermis. Dari sel akan membentuk jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan dari sel yang mempunyai bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama. Contohnya dalam sistem organ ini tersusun atas banyak jaringan. Nah, dari jaringan akan membentuk organ. Organ ini adalah kumpulan dari jaringan-jaringan. Contohnya organ kulit yang tersusun atas banyak jaringan. Nah, dari organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ ini adalah kumpulan dari organ-organ. Contohnya sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini kan terkumpul atas organ kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, dari sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Nah, individu ini adalah satu makhluk hidup tunggal. Contohnya ada seekor rusa, seekor kambing, semut, dari organisme akan membentuk populasi. Populasi ini adalah kumpulan
kumpulan beberapa individu yang berada di suatu daerah yang sama dalam kurun waktu tertentu. Dari populasi akan bentuk ekosistem. Nah, ekosistem ini akan berinteraksi dengan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan abiotik ini seperti apa anak-anak? Mungkin ada yang tahu lingkungan abiotik. Contoh dari lingkungan abiotik itu apa? Batu, tanah, air. Ya, lingkungan baik sekali. Dari ekosistem akan bentuk bioma. Bioma ini adalah iklim di suatu daerah yang mempengaruhi makhluk hidup yang ada di dalam. Contoh dari bioma itu seperti apa? Contoh dari bioma ini adalah hutan tropis dan masih banyak. Dari bioma akan bentuk biosfer. Biosfer ini adalah interaksi antar bioma di permukaan bumi yang mempengaruhi makhluk hidup di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan ke tujuan yang ketiga, yaitu siswa dapat mengetahui cabang-cabang dari ilmu biologi. Nah, adik-adik, ini menurut adik-adik genetika itu mempelajari tentang apa? Ya. Kalau anatomi Itu tuh bagian. jadi anatomi itu belajar tentang struktur tubuh manusia. Kalau botani tentang tumbuhan. Kalau zoologi, Hewan. ya. Kalau ini mikrobiologi, mempelajari tentang apa mikrobiologi? Mikroba. Ya, mempelajari tentang kehidupan mikroorganisme. Ya. Kalau biokimia mempelajari tentang apa? Susunan molekul. Biokimia mempelajari tentang proses kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan yang keempat, yaitu siswa dapat mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah dari metode ilmiah.
Gelar. Nah, ternyata pertumbuhan tiga tanaman tersebut sangatlah tidak sesuai karena adanya faktor ya. Maka kita bisa dapat merumuskan masalahnya apa? Pertumbuhan. Bagaimana pengaruh cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan data dan keterangan. Mengumpulkan data dan keterangan ini kita bisa lihat dari berbagai studi referensi. Studi referensi dari hasil penelitian yang sesuai. Contohnya dari rumusan masalah yang tadi kita apa? Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, kita harus mencari data-datanya. Nah, data-datanya itu bagaimana faktor-faktor luar mempengaruhi pertumbuhan tanaman, terkhususnya yaitu cahaya. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Hipotesis ini apa adik-adik? Halo? Hipotesis ini apa adik-adik? Mungkin ada yang tahu? Jawaban sementara. Ya, jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Nah, jawaban sementara dari permasalahan yang tadi itu apa? cahaya mempengaruhi pertumbuhan Tanaman. Cepat sekali. Nah, selanjutnya kita akan menguji hipotesis dengan eksperimen. Nah, ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan bahan untuk melakukan eksperimen. Nah, yang kedua kita harus menentukan variabel pada kelompok penelitian. Nah, ada 3 variabel kelompok penelitian. Apa saja? Variabel Ya, silakan. ada 3 variabel. Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kosong. Ya. Menurut dari variabel bebas itu seperti apa? Variabel bebas? Variabel bebas itu adalah variabel yang sengaja tidak dibuat sama dalam penelitian. Nah, sengaja tidak dibuat sama dalam penelitian itu seperti tanaman yang ditempatkan di tempat yang cerah dan di tempat yang gelap. Sebenarnya adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini variabel yang dibuat sama dalam penelitian. Contohnya dibuat sama seperti jenis tanaman. Nah, otomatis ya jenis tanaman dari dua tanaman tersebut pasti sama. Jenis tanaman, air, suhu, dan tanah. Yang ketiga adalah variabel terikat. Nah, variabel terikat ini muncul karena adanya variabel bebas. Contohnya tinggi tanaman, batang tanaman, dan daun tanaman. Nah, otomatis adik-adik tinggi tanaman dari tanaman yang ditempatkan di tempat yang gelap akan berbeda dengan tanaman yang ditempatkan di tempat yang terang. Yang kelima adalah mengumpulkan data hasil penelitian. Mengumpulkan data hasil penelitian ini ada 2 cara. Yang pertama, data kualitatif. Menurut adik-adik data kualitatif ini seperti apa? Data kualitatif ini adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Contohnya, data perbedaan warna batang tanaman. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Contohnya, data pengukuran tinggi batang tanaman. Yang keenam adalah menganalisis data hasil penelitian. Nah, dari data hasil penelitian, kemudian kita menganalisis
dan 5 orang. Anak-anak, tolong tenang. Manual suka sama apa? Kelompok pertama, ini adalah kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok ketiga. Sebentar. Selama bekerja, kejujuran adalah tertinggi mencapai Kerja sih. kalau anak-anak di rumah kalau saya ke UTS, berpoin dulu. Wonder tadi kukunya tuh. Sudah. Mika. Berdiri di sana sambil video. Baik, saya minta perwakilan 1 orang dari kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Salam teman-teman. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 aku mempresentasikan hasil kerja kami. Soal jelaskan kedudukan ilmu biologi dan keilmuan. Jawaban: ilmu biologi merupakan salah satu cabang dari sains. Biologi mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan ilmu yang mendasari berbagai ilmu terapan yang lain. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih banyak. Silakan berikan aplaus kepada kelompok 1.
Ibu, ada yang selfie ibu. Yang berikut saya minta kegiatan dari anak-anak kelompok tenang supaya bisa mendengarkan dari kelompok 2. Nomor 2 dari gambar di bawah ini mengapa sekumpulan dosa. Yang pertama jelaskan kedudukan ilmu biologi dengan ilmu yang lain. Yang kedua dari gambar di bawah ini mengapa sekumpulan dosa termasuk ke dalam objek biologi dan ilmu populasi. Jawaban nomor 1. Ilmu biologi merupakan salah satu cabang dari sains. Biologi mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan ilmu yang mempelajari berbagai jenis keterangan lain. Nomor 2. Sekumpulan dosa termasuk ke dalam objek biologi pada tingkat populasi dikarenakan sekumpulan dosa adalah kumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Demikian. Mari berikan aplaus. Saya minta perwakilan dari satu orang dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kembali kita 23 men. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil dari kami. Kami jelaskan kedudukan ilmu biologi dan ilmu apa itu. Ilmu biologi merupakan salah satu cabang dari sains. Biologi mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan ilmu yang mendasari berbagai ilmu secara fundamental. Nomor 2, mengapa sekumpulan dosa termasuk ke dalam objek biologi pada tingkat populasi? Jawabannya, sekumpulan dosa termasuk ke dalam objek biologi pada tingkat populasi dikarenakan sekumpulan dosa adalah kumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sekian dari presentasi yang berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, itu adalah materi kita hari ini. Mungkin dari anak-anak ada yang mau menyimpulkan apa saja yang kita belajar hari ini. Kalau tidak ada, ibu akan menyimpulkan. Hari ini kita belajar tentang biologi, dan biologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup. Dan ruang lingkup biologi adalah kajian berbagai fenomena dengan persoalan dengan fenomena kehidupan makhluk hidup pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dan interaksinya dengan faktor lingkungan. Baik, itu saja materi kita hari ini. Baik adik-adik, waktu kita telah selesai. Saya minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa penutup. Saya minta Alexan Kapi untuk memimpin kita dalam doa. Maka saya siapkan hati kita untuk berdoa. Jadi jika saya bahwa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih kalian yang sudah memimpin kita dalam doa.
teman-teman. Baik anak-anak, terima kasih sekali. Kita berdua